Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Kalau di video sebelumnya gue udah pernah ngebahas tentang model kit bergrade BE dari SNAA, yaitu GNX Lancelot, yang ternyata memang sekeren itu. Di video kali ini gue tertarik dan penasaran banget buat ngerakit dan nge-review sebuah model kit lainnya dari SNAA yang masih bergrade BE atau Beyond Exquisite. Ini adalah Iron Sickle. Jadi jangan kemana-mana, tonton aja videonya karena ini bakal keren banget pastinya. Mari menggundam, let's go! Ini dia box artnya, bergambar Iron Sickle Kai-nya dalam action pose-nya dengan background planet kayak gini, dan ada batu-batu di sini kayak ringnya Saturnus. Ada ledakan-ledakan juga, dan di pojok atas ini ada kayak puing-puing kapal induk gitu. Di sini ada logo Beyond Exquisite, di sini ada logo Roundtable Knights kayak di boxnya GNX Lancelot kemarin. Di bawahnya ada siluet kepalanya dari samping kayak gini, dan di sini ada namanya. Ditulisnya Iron Sickle. Tapi menurut gue ini typo ya, karena di sini ada tulisan Cina dan kalau di-translate di Google Translate artinya Iron Sickle Kai. Jadi ini bisa dipastikan salah tulis gitu. Lagi pula kalau kita lihat di sini senjatanya itu sabit, dan kalau dalam bahasa Inggris sabit itu sickle ya. Jadi Iron Sickle gitu, bukan Iron Sickle. Di bawahnya ada logo SNAA Made in China, dan ini adalah model kit buatan tahun 2024. Di bagian bawah ada posenya kayak gini dan ada logo SNAA juga. Di sampingnya ada hasil jadinya model kit ini, lengkap dengan panel lining dan dekal-dekalnya juga, keren banget hasil jadinya. Perpaduan warnanya juga cakep dan bentuknya juga gemuk, bulky gitu ya. Bentuk kepalanya kayak sinanju tapi dengan tanduk di bagian belakangnya sini. Bagian belakangnya kayak gini, ada pose lengkapnya, tampak depan dan tampak belakang, ada beberapa action pose-nya juga. Dan di sini ada inner frame-nya dengan detail yang keren banget, dan di bawahnya ada peringatan-peringatan dalam bahasa Cina dari SNAA. Bagian sampingnya sama kayak depannya tadi, cuman di crop, dan di atasnya ada line art kayak gini, keren banget desainnya. Oke, langsung aja kita bongkar isi dalamnya ya. Gue dapetin model kit ini di harga Rp209.000, dan yang gue lihat di marketplace makin kesini harganya makin naik. Ada yang jual sekitar Rp260.000, bahkan sampai Rp300.000-an ke atas. Mungkin karena banyak peminatnya kali ya. Di dalam boxnya kita dapat 8 bungkus plastik runner, banyak banget. 1 water slide decal, dan juga 1 buku petunjuk perakitan kayak gini ya. Ini dia petunjuk perakitannya, gambarnya sama kayak di boxnya tadi, cuman dibikin portrait. Di belakangnya kayak gini, ada part list untuk ngecek kelengkapan runner, dan di bawahnya ada basic instruction. Petunjuk perakitannya sama kayak di GNX Lancelot kemarin, gambar part-partnya itu di zoom gede-gede gitu, dan ada penandaan warna merah kayak gini, jadi memudahkan kita dalam proses perakitannya. Di sini ada petunjuk untuk pemasangan water slide dekalnya, banyak banget. Terus di belakang sini ada beberapa pose-posenya yang bisa jadi referensi kita juga kalau mau bikin pose-pose. Tinggal lihat aja di sini gitu. Terus di sini ada namanya Iron Sickle Kai. Ditulisnya bukan Iron Sickle lagi ya, jadi bisa dipastikan yang di depan tadi salah tulis mereka. Oke, kita bongkar isi plastiknya ya. Sebentar dulu, kayaknya ada yang aneh di sini ya. Di sini ditulis Iron Sickle Kai, tapi kalau kita balik ke boxnya tadi yang sama kayak tulisan di sini, tulisan Cina yang ada di sini kalau diterjemahin artinya Iron Sickle Kai, bukan Iron Sickle Kai. Jadi masih belum jelas antara Kai dengan Kai. Kayaknya masih banyak yang harus direvisi ya di desain box art dan bukunya SNAA Iron Sickle ini. Masih banyak yang harus disempurnakan gitu. Untuk separasi warnanya cukup banyak yang kita dapat di sini. Ada abu-abu muda, ada abu-abu yang lebih tua, dan di sini ada abu-abu agak coklatan kayak gini. Ada warna hitam juga, ada warna putih agak keabu-abuan sedikit ya. Dan ada kuning juga, dan kita juga dapat stand base warna hijau bening kayak gini. Keren banget, separasi warnanya bagus. Untuk runnernya sendiri, seperti yang kita lihat di GNX Lancelot kemarin, bahan plastiknya bagus, cetakannya juga rapih, detail-detailnya juga cakep. Nggak kayak runnernya Gunpla bootleg. Dan yang gue suka dari produknya SNAA itu runner di bagian armornya dicetak dengan undergate ya, jadi bisa dipastikan hasil jadi raketnya nanti bakal bersih dari sisa-sisa napmark. Dan bersihin napmarknya juga nggak perlu diamplas sampai detail ya, cukup pakai hobby knife aja karena gate-nya itu terletak di bagian dalam, kecuali untuk bagian inner frame mungkin gate-nya itu dibikin kayak Gunpla biasa. Tapi nggak terlalu masalah sih ya kalau di bagian inner frame ya, karena bakal ketutup armor jadi nggak terlalu kelihatan juga pas sudah selesai semuanya nanti.
Dan bahan plastiknya juga kokoh ya, cenderung agak keras, berkesan kuat dan gak gampang patah. Detail-detail pen liningnya juga tercetak rapih dengan sempurna, dan hasil cetaknya juga rapih, gak ada sisa-sisa plastik yang beleberan. Ini sih baru ngeliat runnernya aja udah kelihatan mewah sih ya. Runner clear untuk di bagian sandbase-nya juga bagus, permukaannya mulus, nggak ada goresan, dan di sini juga ada beberapa part-part kecil untuk bagian backpack dan sabitnya, sama untuk di bagian muka juga, yang dicetak kecil banget kayak gini. Gila sih, ini hasil cetakannya sempurna kalau menurut gua. Dan ini dia water slide dekalnya, mirip-mirip sama dekalnya Lancelot kemarin. Nggak ada caution marking sama sekali, cuma penambahan detailing aja warna abu-abu dan putih, sama ada beberapa tulisan SC007 yang mungkin adalah codename buat si Iron Sickle ini. Yang pasti bakal jadi tambahan detailing yang keren pastinya. Total di sini kita dapat 15 runner, dan sekarang gue mau ngerakit dulu, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Subscribe dulu lah. Sebelum gue kasih lihat hasil jadi keseluruhannya, ini adalah inner frame model kit ini. Dia punya inner frame yang lengkap dari atas sampai bawah. Dan proses perakitan inner frame-nya juga kurang lebih sama dengan inner frame-nya Lancelot kemarin. Ada beberapa peg yang keras, jadi harus dikikis dikit-dikit biar semuanya nggak terlalu maksain pas digerakin gitu. Dan setelah semua inner frame-nya terpasang kayak gini, lagi-lagi kita dimanjain sama detail-detailnya yang cakep banget. Udah kayak ngeliat inner frame-nya Master Grade dalam skala 1:144 ya. Dan gak cuma punya detail yang keren, separasi warnanya di sini juga cukup banyak ya. Ada 3 jenis abu-abu yang berbeda, dari mulai abu-abu muda, abu-abu tua, dan abu-abu yang lebih gelap. Ditambah dengan tambahan detail kabel-kabel warna kuning kayak gini. Keren banget dah. Sayangnya semua detail yang keren ini bakal ketutup armor dan jadi nggak kelihatan ya. Jadi lagi-lagi gue berharap SNA mau bikin model kit ini dalam versi clearnya. Dan gue juga nyoba buat bikin pose pakai inner frame ini, buat ngetes aja sampai sejauh mana sih artikulasinya. Dan ternyata oke juga, bisa diposein jongkok kayak gini. Moga-moga artikulasinya nggak keganggu ya pas semua armornya udah kepasang. Kita lihat aja nanti. Ini dia penampilannya setelah semua armornya terpasang dengan tambahan pen lining hitam dan sedikit merah yang gue kerjain barengan pas proses ngerakitnya. Water slide decalnya belum gue pasang, nanti ya di akhir video setelah kita lihat artikulasinya. Tapi tanpa water slide decal pun sebenarnya udah cukup keren ya dengan tambahan pen lining gini. Detail-detailnya jadi tambah kelihatan dan jadi nambahin variasi warna juga ke model kit ini. Kalau diperhatiin secara detail, ini desain mecha yang gila sih kalau menurut gue. Seolah-olah semua bagian-bagiannya tuh dipikirin matang-matang banget. Sangat-sangat detail, sangat-sangat sempurna. Perpaduan warnanya juga cakep, pas, nggak terlalu berlebihan. Dan ada beberapa bagian inner frame yang bisa kita lihat dari luar, termasuk ada beberapa bagian detail kecil yang nggak terlalu kelihatan, tapi dibikin dengan sangat teliti, yang nanti bakal gue bahas di bagian detail dan artikulasi. Sekarang kita lihat dulu aksesoris-aksesoris apa aja yang kita dapat di paket pembeliannya. Pertama kita dapat 2 sabit kecil kayak gini. Ini yang mode terbuka dan ini yang mode tertutup. Jadi di bagian atasnya ada sendi dan di bagian pisaunya bisa dilipat kayak gini. Desainnya juga keren ya, perpaduan warnanya juga cakep. Dia punya detail kayak gini, banyak detail-detail kecil di gagangnya. Dan di bagian sini ada 2 lubang untuk kita pasangkan ke bagian backpacknya. Kayak gini. Dan ini dia penampilannya kalau dua-duanya udah terpasang. Keren ya. Kedua, kita dapat sabit raksasa kayak gini, yang ukurannya gede banget, yang bentuknya kayak bulan sabit, dan gagang seperti hook. Dan dia punya perpaduan warna dan detail yang keren banget. Di bagian sini ada detail kayak batu permata gitu, ada clear part warna hijau bening, dan detail pen lining yang cakep juga, dan di bagian atasnya ada tombak kayak gini. Bagian gagangnya agak lentur, tapi cukup kuat, dan di bagian sabitnya bahannya lebih keras, jadi lebih kokoh ya. Bagian ujung-ujungnya sini tajam-tajam ya, jadi harus hati-hati megangnya. Sabit ini juga bisa kita simpan ke bagian belakang pinggangnya, tinggal dimasukin aja gagangnya ke bagian konektor yang ada di atas back skirtnya ini. Keren banget ya. Berikutnya kita dapat shield kayak gini. Ingetin gue sama shieldnya Tolgis, cuma kalau di Tolgis bentuknya bulat, sedangkan kalau di sini bentuknya kayak shield zaman kerajaan Inggris gitu. Di sini ada detail warna kuning kayak gini, kayak logo Neo Zeon yang dibikin ala-ala Chinese. Keren banget kalau menurut gue. Bentuknya sekilas kayak kepala naga dengan mata di kanan kirinya dan tanduk di bagian atasnya. Perpaduan warnanya juga keren ya. Di bagian atas ini ada detail dan warna abu-abu gelap kayak gini yang berasal dari bagian belakang shieldnya. Dan di sini juga ada detail yang menarik banget. Udah gua pen lining sedikit pakai warna hitam. Di sini ada konektor yang bisa digerakin kayak gini, dan konektor ini bisa kita pasangkan ke belakang tangannya di sini.
Untuk bagian telapak tangan, kita dapat banyak banget dalam berbagai pose, totalnya ada 6 pasang. Pertama ada tangan dalam pose mengepal kayak gini, dengan jari-jari yang tertutup. Kedua ada tangan dalam pose menggenggam kayak gini, untuk menggenggam persenjataannya. Dan cara pakainya sama dengan gunpla pada umumnya, tinggal dibuka bagian punggung tangannya kayak gini. Berikutnya ada tangan dalam pose jari-jari kebuka kayak gini, yang nunjukin detail jari-jarinya yang lentik, tajam-tajam gitu, tapi tetap dalam unsur robotik. Lalu ada tangan dalam pose menggenggam dengan jari-jari yang kebuka kayak gini. Terus ada tangan dalam pose nunjuk kayak gini. Kita juga dapat tangan dalam pose metal kayak gini, tapi metal juga nggak metal ya. Kalau metal kan jempolnya kelipet, kalau ini jempolnya kebuka kayak gini. Bisa juga dipakai untuk pose permainan gajah orang semut kayak gini. Kalian anak-anak 90-an pasti tahu ya permainan ini. Dan kita juga dapat ekstra 2 punggung tangan kayak gini, yang kalau diperhatiin ukurannya tuh beda ya. Satu lebih gede dan satu lagi lebih kecil. Dan ternyata punggung tangan di pose menggenggam itu ternyata lebih gede daripada yang lainnya. Dan ini kalau dibandingin sama tangan dalam pose jari-jari kebuka. Terakhir kita dapat satu stand base warna hijau bening kayak gini. Berikutnya kita lihat detailnya dari dekat, sekaligus kita bahas artikulasinya. Untuk detailnya nggak usah diragukan lagi kalau menurut gue ya, dia punya detail yang keren banget. Banyak detail-detail kecil di sini. Kita mulai dari bagian kepala, bentuknya sekilas mirip Sinanju dengan bagian belakang yang tutup kayak gini. Dan dia punya visor, bentuknya kayak tentara-tentara kerajaan Inggris zaman dulu ya, warna hijau clear kayak gini, keren banget. Dan dia punya antena di belakang sini, kayak tanduk gitu. Ingetin gue sama tentara-tentara kerajaan Romawi gitu ya, yang punya tanduk kayak gini, yang bentuknya kayak sapu, kebalik ngarah ke atas gitu. Terus untuk artikulasinya, dia punya double ball joint di bagian bawah sama di bagian atas. Bagian bawahnya bisa digerakin ke depan ke belakang kayak gini. Bagian atasnya untuk nunduk dan untuk ngedongak kayak gini. Dan dia bisa ditarik ke atas kayak gini dan bisa dipendekin kayak gini ya. Jadi kalau mau kelihatan lehernya lebih pendek, bisa didorong ke bawah aja. Dan ke kanan kirinya bisa digerakin kayak gini, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Masuk ke bagian tangan, detailnya juga keren ya. Dia punya inner frame yang keluar kayak gini di bagian sini, sama di bagian sini juga. Dan ada detail pipa-pipa gitu di bagian pundak dalamnya situ. Keren banget menurut gua. Udah gua kasih paneling sedikit pakai warna merah dan hitam juga. Dan di bagian sini juga keren, ada inner frame yang keluar kayak gini, malah jadi kelihatan kayak mata ya dari luar gini. Terus di bagian sini juga dia bisa digerakin kayak gini. Di bagian lengannya juga keren ya. Di sini untuk masang shieldnya, di kanan dan kiri ada lubangnya kayak gini. Sini ada pipa-pipa juga. Dan di bagian inner frame-nya sini ada duoton warna abu-abu kayak gini, keren banget. Untuk artikulasinya, selain di sini tadi bisa digerakin kayak gini, di pundaknya juga bisa digerakin kayak gini. Tangannya bisa ditarik ke atas kayak gini. Terus bisa diputar juga 360 derajat. Di sini ada sendi putar juga. Dan di bagian sikunya bisa dilipat sampai segini. Untuk di pergelangan tangannya seperti biasa ada ball joint ya, dengan gerakan memutar kayak gini. Ini detail di bagian sampingnya sama di bagian belakangnya kayak gini. Dan ini kalau dibuka keren banget sih kalau menurut gua. Bentar ya. Ini bagian lengannya kalau konektor shieldnya udah dibuka ya. Dia punya detail warna abu-abu kayak gini yang keluar dari bagian inner frame-nya, di bagian dalam sama di bagian luar. Keren banget, jadi berkesan kayak inner frame-nya tuh ada 3 warna gitu, abu-abu muda, abu-abu tua, sama hitam. Keren banget sih kalau menurut gua. Terus di sini juga ada 2 warna, ada abu-abu kayak gini, sama ada putih juga di bagian depannya. Oh ya, di bagian dalam sini juga ada thruster yang ketutup ya, kehalang sama bagian armor di pundaknya sini. Dan di bagian sini ada butterfly joint untuk membantu artikulasi di bagian lengannya. Di bagian dalam torso yang sini juga ada sendi yang bisa narik keluar lengannya kayak gini. Jadi kalau misalnya digerakin ke depan kayak gini masih kurang, masih bisa ditarik lagi ke samping dan nambahin artikulasinya kayak gini. Masuk ke bagian torso, desainnya dibikin kayak moncongnya pesawat kayak gitu, dengan ventilasi di bagian kanan kirinya kayak gini, sama di bagian bawahnya juga. Dan ada inner frame yang keluar juga di bagian sini, kanan kiri, dan di bagian tengahnya situ di dalam gua panel lining pakai warna merah. Keren banget jadinya. Di atas sini ada detail kayak gini juga, garis-garis kayak gini, kayak gunpla modifan ya. Terus di sini ada separasi warna juga, ada abu-abu yang lebih gelap sama abu-abu yang lebih muda. Di bagian belakangnya kayak gini, ada pipa-pipa warna kuning kayak gini, keren banget. Dan ini ada koneksi untuk di bagian backpacknya, bentuknya sama kayak di Giant X Lancelot kemarin ya. Untuk artikulasinya,
ke samping kanan kirinya bisa digerakin kayak gini. Ke depan belakangnya juga ada ball joint, jadi bisa digerakin kayak gini ya. Tapi ada sedikit masalah kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya depannya ditarik kayak gini, bagian pipa-pipanya sini tuh agak keluar gitu. Jadi harus didorong sedikit kayak gini supaya bisa dibalikin lagi ke posisi semula. Terus di sini juga ada artikulasi untuk digerakin memutar kayak gini ya. Tapi nggak bisa sampai belakang karena kehalang sama pipa-pipa di bagian sini. Masuk ke bagian waist, desainnya juga keren kalau menurut gue ya. Di sini ada 2 tone warna abu-abu dan di dalam sini ada garis-garis ventilasi kayak gini, sama kayak di atasnya sini tadi. Dan di sini juga ada inner frame yang keluar di bagian sini dan bagian sini, sama di bagian side skirtnya sini juga ada bagian inner frame yang keluar kayak gini. Desain pen liningnya juga keren kalau menurut gue ya, cakep. Dan di bagian belakangnya kayak gini, ada inner frame yang keluar juga di bagian sini, sama di bagian tengah sini, sama di bawah sini. Dan di sini bisa digerakin, dan kalau kita lihat di bagian bawahnya situ ada detail juga, dikasih inner frame di bagian sininya. Dan untuk di bagian artikulasi di front skirt dan di side skirtnya, sayangnya di sini gampang lepas ya untuk di front skirtnya karena di sini ball joint, dan di sini tuh bentuknya bukan soket ya, jadi cuma pipa gitu aja masuk. Guys, sorry ada revisi sedikit. Video ini adalah tambahan setelah gua pasang-pasang water slide decalnya. Jadi di bagian yang longgar tadi, di bagian front skirtnya sini, di bagian tengahnya situ ada pembatas. Jadi kalau sebelumnya gue bilang bagian sini tuh longgar, itu salah ya. Sebenarnya kalau kita dorong gini aja, tuh di situ ada klik, jadi memungkinkan si front skirt ini jadi lebih kuat gitu. Jadi yang tadi gue bilang bagian sini tuh gampang copot, itu karena kesalahan gue ya. Gue ngedorongnya ini kurang klik, gitu aja. Sorry ya. Terus di bagian sini bisa digerakin kayak gini, dan kita bisa lihat detailnya lagi di bagian dalamnya situ. Jadi bagian front skirt tadi nyatu dengan bagian side skirtnya ya, gerakinnya kayak gini. Kalau kita lihat di gampla-gampla yang lainnya kan konektor front skirtnya tuh ada di sebelah sini, di bagian sini ke tengah sini ya. Kalau di sini konektor front skirtnya ada di bagian belakangnya sini, dihubungin sama side skirtnya situ. Jadi bisa dibuka dan ditutup kayak gini. Sayangnya sendi di bagian side skirt sini cuma ball joint aja ya, jadi nggak ada sendi putar buat ngegerakin side skirtnya ini ke atas, jadi agak kehalang untuk ngangkat kakinya ke samping gini. Karena kalau dipaksain digerakin ke atas, bakal lepas ball jointnya kayak gini. Masuk ke bagian kaki, desainnya juga keren ya, perpaduan warnanya juga cakep. Di sini kelihatan gemuk gini, karena di sini ada thruster yang kelihatan dari samping kayak gini. Terus ada separasi warna juga, ada abu-abu muda di sini dan ada abu-abu yang lebih tua yang keluar dari bagian inner frame-nya, keren banget. Dan yang keren itu di bagian sini ya. Di sini kalau ditekuk ada separasi armor di bagian sini, jadi bagian inner frame itu jadi turun ke bawah kayak gini ya, keren banget. Terus di artikulasi lainnya yang di sini tadi bisa sampai ke belakang kayak gini. Untuk di ankle-nya ada ball joint di sini, jadi ankle armor ini pergerakannya fix dengan bagian telapak kakinya ini, nggak bisa digerakin sendiri-sendiri gitu ya, bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini, sama ke atas bawahnya bisa sampai segini. Di depan ini bisa dilipat ke atas ke bawah kayak gini, dan ini ke belakangnya kayak gini. Dan ini penampilannya di telapak kakinya. Di sini ada thruster dan ada kabel-kabel warna kuning kayak gini juga. Dan penutup thruster ini fix, nggak bisa digerakin ya. Di bagian dalam sini ada sendi yang bisa ngegerakin pangkal pahanya ke depan sama ke belakang kayak gini. Dan kalau ditarik ke depan, dia bisa ke depan banget karena front skirtnya bisa digeser ke samping kayak gini ya. Terus ke belakangnya juga bisa sampai segini karena back skirtnya bisa diangkat sampai segini. Tapi untuk ke sampingnya sebenarnya di sini ada sendi yang bisa memungkinkan dia split. Cuman kalau ini lagi dilipat, jatuh lagi ya. Cuma kalau ini lagi dilipat, karena side skirtnya ini nggak bisa diangkat terlalu banyak, jadi dia terbatas ya. Kayak misalnya di sini, nih cuma segini, bisa sih segini, cuma di sini agak kebuka jadinya. Di bagian bawah sini ada lubang untuk masang stand base, dan di bagian belakang sini juga kalau ini dilepas ada lubang yang sama untuk masang stand base juga. Jadi bisa di bagian sini atau di bagian sini. Nih kayak gini ya. Jadi stand base-nya juga bisa dipasang di sini. Cuma kalau stand base dipasang di sini, otomatis sabit yang gede itu nggak bisa dipasang di sini ya. Jadi pilih salah satu gitu. Dan ini adalah backpacknya. Desainnya keren ya, minimalis tapi tetap kelihatan keren dengan detail panel lining yang banyak kayak gini. Mantap banget. Di sini ada detail clear part warna hijau juga.
Dan di sini ada thruster, bisa digerakin ke atas kayak gini. Bisa kita lihat detailnya di dalam situ, keren banget ya. Dan ini adalah tempat untuk masang sabit-sabit kecilnya itu, bisa digerakin berputar kayak gini. Konektornya sama kayak di Giant Excellent Slot kemarin, dan untuk pemasangannya tinggal dicolokin aja ke bagian kotak yang ada di sini. Kayak gini. Kelihatan tambah keren kalau sabitnya udah kepasang kayak gini ya. Itu dia tadi tentang detail dan artikulasi. Ternyata ketika semua armornya udah terpasang, dia masih bisa diposein dalam posisi jongkok kayak gini ya. Cukup keren artikulasinya, walaupun agak kelihatan aneh di bagian front skirtnya yang dibuka ke samping kayak gitu, dan back skirt yang ditarik ke belakang banget. Seenggaknya kalau untuk dilihat dari depan sih masih keren ya. Dan ini dia penampilannya ketika semua water slide decalnya udah terpasang, jadi nambahin banyak banget detail ke model kit ini. Dan seperti Giant Excellent Slot kemarin, water slide decalnya di sini lebih ke penambahan detail secara desain, bukan berupa caution marking atau tulisan-tulisan kecil seperti water slide decalnya Gunpla dari Bandai. Secara keseluruhan sih ini model kit yang keren banget ya. Kalian udah lihat sendiri detail dan artikulasinya mantep. Penampilannya juga keren banget, apalagi dengan senjatanya yang kayak bulan sabit, bakalan keren banget dipajang di antara koleksi Gunpla kalian. Untuk model kit seharga 200 ribuan, Iron Sickle dari brand SNAA ini bisa jadi alternatif yang sangat menarik, apalagi dengan detailnya yang mungkin bisa dibilang setara dengan real grade-nya Bandai. Sementara di Bandai harga segitu dapatnya high grade, dan kalau mau dapat real grade harus ngerogoh kocek lebih dalam lagi, seharga 500 ribuan ke atas. Jadi ya Iron Sickle ini worth it lah ya buat dikoleksi kalau menurut gua. Hasil jadinya kokoh, bisa dipose-posein yang susah-susah juga kalau kalian mau. Dan kalau kalian perhatiin di bagian detail dan artikulasi tadi, penataan seam lines-nya bagus, nggak ada seam lines yang kelihatan sama sekali, semuanya tertata dengan rapih. Bekas potongannya pun nggak kelihatan, karena di bagian armor semuanya undergated, jadi nggak usah takut knock mark-nya bakal kelihatan. Untuk penilaiannya gue kasih nilai model kit ini 9 dari 10, karena gue kurang suka sama sistem artikulasi di bagian waist-nya. Selain dari itu sih model kit ini bisa dibilang sempurna ya. Gue rasa segitu dulu video review gue kali ini ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Makasih udah dengerin gue ngoceh-ngoceh. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe juga biar gue lebih semangat lagi bikin video-video lainnya. Kalau kalian mau support Dana bisa melalui link Saweria ada di deskripsi. Karena gue belum dimonetize ya, jadi belum dapat penghasilan dari YouTube. Atau kalau kalian mau support model kit buat gue rakit dan gue review, silahkan DM gue aja di Instagram, linknya juga ada di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Gue Ceturos kita pamit, akhir kata, mari menggundam, bye-bye.